Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas mengenai ruang masalah. Jadi ruang masalah ini sebetulnya kita mencoba mengkonversikan permasalahan di dunia nyata agar dapat bisa diselesaikan dengan sebuah sistem. Artinya kita bagaimana melakukan konversi ya, melakukan konversi ya dari sebuah masalah, lalu bagaimana konversi tersebut dapat dibaca oleh sistem komputer yang mungkin akan kita buat. Ruang masalah ini adalah masalah penjelasan pertama, yaitu masalah utama dalam membangun sistem AI atau berbasis AI ini adalah bagaimana melakukan konversi situasi yang diberikan ke dalam situasi lain yang diinginkan menggunakan sekumpulan operasi tertentu. Ya, artinya tadi saya udah bilang di awal bagaimana caranya yang permasalahan yang kita lihat ini kita konversikan agar nanti sistem itu dapat membaca apa yang terjadi pada situasi tersebut. Ya, artinya kita mengkonversi hal yang di dunia nyata agar dapat dibaca oleh sistem sebetulnya. Sederhananya seperti itu. Untuk melakukan rekayasa tersebut atau hal tersebut diperlukan sedikit kemampuan rekayasa. Ya, misalkan di sini ada satu contoh. Ya, ini adalah permasalahan jerigen air. Ini yang paling umum dijelaskan mengenai ruang masalah. Ya, ada dua penampungan. Ini penampungan dua-duanya itu dalam kondisi kosong. Ya, yang pertama itu adalah ada penampungan 3 liter. Yang ini ada penampungan 4 liter. Ya, 3 liter dan 4 liter. Ya, jadi yang jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kita mendapatkan tepat 2 liter dari penampungan air yang diberikan. Ya, jadi kita hanya diberikan 2 penampungan ini. Tidak ada opsi untuk menambah penampungan lain. Oke, jadi hanya diberikan opsi untuk ya penampungan ini hanya 3 liter sama 4 liter ini. Tapi yang jadi permasalahan itu bagaimana kita bisa mendapatkan tepat 2 liter air dari penampungan yang diberikan. Ya, jadi kita bisa mengisikan air ke 3 liter, memindahkan yang 3 liter ke 4 liter, atau yang 4 liter kita buang semua dan sebagainya. Ya, nah itu bisa yang kita lakukan. Ya, nah permasalahan di sini kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita isi yang 4 liter sampai full, lalu kita buang setengahnya. Artinya kan setengahnya itu dapat 2 liter. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Ya, jadi permasalahannya adalah bagaimana kita dapat mendapatkan tepat setengah dari penampungan yang 2 liter ini. Ya, artinya bagaimana kita membuang yang 2 liter tadi atau yang setengah dari 4 penampungan tadi itu tuh bagaimana agar kita mendapatkan tepat setengah. Kan permasalahan di situ. Ya, kita nggak bisa memperkirakan atau mengira-ngira kalau misalkan ini tuh udah kita buang setengah dari penampungan. Itu nggak bisa. Ya, itu aturannya nggak boleh seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan yang kita isi full 3 liter, kita buang 1 liter. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat membuang tepat 1 liter? Kan nggak bisa juga kita buang tanpa ada kita memperkirakan seperti tadi yang setengah, itu kan nggak bisa. Ya, jadi kita hanya diberikan 3 liter ataupun 4 liter. Ya, kalau misalkan bagaimana kalau ditambah penampungan lagi, itu nggak bisa. Itu nggak ada aturannya. Aturannya hanya kita diberikan tepat 3 liter sama 4 liter. Ya. Oke, saya kasih waktu sebentar untuk bagi yang menonton video ini, kalau untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini, caranya ya silahkan. Ini kosong ya, ini semuanya kosong, jadi tidak ada air di dalamnya. Jadi kita mulainya dari kosong, 4 liter kosong dan 3 liter kosong. Silahkan. Oke, kita lanjut lagi aja. Caranya itu adalah bagaimana kita mengubah kondisi ini menjadi sesuatu yang dapat dibaca oleh sistem komputer. Ya, Ini solusi ini disebut dengan ruang masalah sebetulnya ya.
Jadi kita mengkonversi tadi ya. Kita akan mendefinisikan ruang masalah, initial state sama goal state-nya ya. Ruang masalah yang dapat digambarkan di sini adalah di sini kita memiliki dua penampungan ya, yang 4 liter dan 3 liter. Kita definisikan untuk yang 4 liter itu adalah dengan variabel X, di mana yang bisa ditampung di dalam 4 liter itu adalah dari 0 ketika penampungannya kosong, 1 ketika berada 1 liter, 2 liter, 3 liter, dan 4 liter. 4 liter itu adalah nilai maksimum untuk nilai X tadi atau jerigen yang 4 liternya ya. Y itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Artinya ya dari kondisi kosong 1 liter, 2 liter sampai 3 liter. 3 itu adalah maksimumnya ya, karena untuk penampungan yang 3 liter dia maksimumnya ada 3 liter ya. Nah, ini yang dicatatkan di sini. Initial state-nya itu adalah X-nya kosong dan Y-nya kosong. Atau dalam arti lain, kondisi untuk kedua penampungan tersebut, keduanya adalah kosong atau tidak memiliki air sama sekali ya. Nilai 0 ini melambangkan tidak ada airnya ya. Kalau misalkan untuk yang misalkan ada anggapan di sini ya 3,0, artinya untuk penampungan X ini atau yang 4 liter itu terdiri sudah tersedia 3 liter di dalamnya. Sedangkan yang Y ini yang berarti masih kosong, tidak ada air apapun di sana ya. Karena tujuannya itu mendapatkan 2 liter air pada jerigen 3 liter, atau sebetulnya sih goal state-nya ya, itu mengarah goal state-nya yang terpenting, karena di sini adalah bagaimana tepat mendapatkan 2 liter air. Jadi kita tidak memiliki opsi ini harus 2 liter di 4 liter atau 2 liter di 3 liter, enggak. Yang terpenting itu sebenarnya adalah 2 liter airnya. Entah mau di 2 liter air di penampungan yang ke 4 liter atau yang 3 liter ya. Jadinya untuk kasus ini dibuatkan goal set-nya itu adalah N,2 ya. Ataupun nanti kalau ketemu duluan ya bisa jadi 2,N. Yang terpenting adalah salah satu penampungannya harus bernilai 2. Nah, nilai N itu adalah berapapun nilai pada penampungan yang lainnya ya. Kalau 2N ini berarti 2,N, artinya berapapun jumlah air di dalam 4 liter itu nggak jadi masalah. Yang terpenting di dalam yang 3 liternya atau Y di sini ya, atau nilai Y-nya itu harus 2 ya. Jadi kalau untuk goal set-nya berarti N,2, artinya N-nya berapapun yang terpenting Y-nya itu harus 2 ya. Untuk ini set-nya kita mulai dari 0,0 ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mendefinisikan ruang masalahnya. Ruang masalahnya tadi ada ada X untuk yang 4 liter, Y yang 3 liter, initial set-nya adalah 0,0 dan goal set-nya itu adalah N,2 ya. Nah, selanjutnya itu adalah aturan produksi. Aturan produksi ini sederhananya ya, sederhananya itu dijelaskan sebagai langkah-langkah yang dapat dilakukan ya. Artinya kemungkinan yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tadi ya. Sederhananya misalkan kita isi penampungan yang 3 liter sampai penuh. Nah, itu kan berarti langkah yang bisa kita lakukan. Berarti misalkan yang salah itu adalah isi setengah dari tempat penampungan. Nah, itu yang kurang tepat, karena kita nggak tahu setengah itu sebenarnya batasnya sampai mana ya. Itu bakal tepat nggak, tepat setengah atau tidak. Nah, itu yang jadi permasalahan sebetulnya ya. Jadi yang bisa diisi itu adalah yang full, buang, pindahkan. Itu adalah aturan yang bisa kita lakukan sebetulnya. Ini operasi-operasi atau aturan produksi yang tersedia sebetulnya ya. Di sini sudah ada 12. Yang pertama itu adalah isi penuh jerigen 4 liter ya, artinya kita isi penuh yang nilai X, maka aturan produksinya itu adalah 4,Y, artinya yang X itu bernilai 4, Y-nya nggak tahu berapapun terserah ya. Selanjutnya isi penuh 3 liter air, berarti X-nya terserah berapapun, maksimum 4,
Y-nya harus 3. Buang sebagian air dari jerigen 3 liter, 4 liter ya. Sebagian, cuma nanti hasil di sini untuk yang ini harusnya tidak bisa menjadi ini ya. Cuma jadi rada aneh karena nilainya D ini kita nggak tahu dibuang berapa. Ya, kita nggak tahu tepatnya berapa. Dan X pun ya kita nggak tahu hasil akhirnya ya. Artinya kan D ini menjadi pertanyaannya itu adalah D-nya itu berapa. Ini jadi ambigu kalau menurut saya ya. Jadi 3 dan 4 ini aturan produksinya agak sulit sebetulnya dijalankan karena kita nilai D-nya belum tahu ya. Kenapa belum tahu? Karena kalau misalnya kita mau buang 1 liter untuk kondisi dari 4 liter, bagaimana kita tahu kalau yang kita buang itu adalah 1 liter? Nah, itu yang menjadi permasalahan sebetulnya. Maka untuk aturan produksi ini ya kemungkinan agak sulit dijalankan ya. Nah, untuk yang kelima ini bisa ya, jadi kita kosongkan 4 jerigen 4 liter, aslinya kita buang saja yang 4 liternya ya. Jadi mau berapapun sebetulnya ya, mau berapapun yang berada di isinya, entah itu 3, 2 dan sebagainya, yang terpenting itu kita buang semuanya. Artinya nilai X-nya itu akan menjadi 0 ya. Begitupun untuk yang keenam ini, kosongkan jerigen 3 liter, artinya mau 1, 2 ataupun full kita buang semuanya ya. Jadi yang terpenting nilai jerigen untuk yang 3 liter itu adalah, atau Y-nya itu adalah harus 0 ya. Nah, untuk yang ketujuh, tuangkan air dari jerigen 3 liter ke jerigen 4 liter sampai jerigen 4 liter ini penuh ya. Artinya kita akan tuangkan nilainya yang ada di Y itu sampai kondisi di X-nya itu adalah penuh ya, dimana X plus Y itu, ini ada if-nya ya, dimana X plus Y itu tidak boleh lebih besar dari 4 dan Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Artinya harus ada yang diisi. Artinya nilai Y itu tidak boleh kosong. Artinya walaupun 1 misalkan, tapi ketika kita menambahkan ke Y itu nilai Y X dari Y itu misalkan 1 kita pindahkan ke X. Nah, dimana X dan plus Y itu harus lebih besar sama dengan 4 di sini ya. Di sini harus lebih besar dari 4. Nah, untuk yang ke-8 ini pun hampir sama ya, hampir sama seperti yang 7 ini. Jadi kita tuangkan dari jerigen 4 liter ke jerigen 3 liter sampai jerigen 3 liter penuh ya. Dimana X plus Y itu harus lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3 ya. Dan X-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Jadi tidak boleh tidak boleh istilahnya tidak boleh kosong kondisinya ya. Nah, sederhananya gini. Jadi kalau misalnya kita hitung ya, misalkan 4 kita kosongkan dulu yang awalnya itu, anggap saja yang X-nya itu 3 ya. Berarti nanti Y-nya itu kita buat misalkan 1. Berarti 1 dikurangi 4 min 3. 4 min 3 itu adalah 1 dikurangi Y-nya 4 min 3 itu adalah 1, betul, dikurangi 1 ya, maka Y-nya akan jadi 0 karena satunya dipindahkan ke 4 ya. Jadi 4,0 hasil akhirnya sebetulnya ya. Oke, untuk yang 9, tuangkan seluruh air dari jerigen 3 liter ke jerigen 4 liter ya. Di sini pun kondisinya berbeda, di mana X plus Y itu tidak boleh lebih kecil sama dengan 4 ya. X plus Y lebih, ini saya sering kebalik nih ini berarti lebih kecil sama, dimana X plus Y itu harus lebih kecil dari 4 dan Y harus lebih besar dari 0 ya, tidak boleh kosong ya. Jadi ini pun sama, dimana nanti akan tuang semua ya. Oke. Tuangkan seluruh air untuk yang 10 pun sama ya. Jadi dimana X plus Y nya kondisinya itu adalah
harus lebih besar sama lebih kecil sama dengan 3. Oh, sorry, ini harusnya lebih kecil. Ya. Jadi maksimum maksudnya di sini ya. Tuangkan seluruh air jerigen 3 liter ke 4 liter. Ketika kita menuangkan ke 4 ya, ke X-nya ini yang dituangkan itu maksimum hanya lebih harus pas 4 liter. Artinya kalau misalkan di sini ya, misalkan yang X-nya itu yang nilai X itu adalah misalkan 3 liter. Sedangkan untuk yang di Y-nya itu ada full juga 3 liter. Artinya kalau misalkan kita tuangkan ke dari 3 liter yang dari yang Y ke X, itu kan berarti ada kelebihan 2 liter. Nah, ini harusnya nggak boleh karena di sini tuangkan seluruh air dari jerigen 3 liter. Jadi kondisi tersebut tidak memenuhi untuk yang 9, karena kalau misalnya kita tuangkan yang 2 liter tadi itu akan hilang. Artinya kalau misalkan dalam kondisi nyata itu meluber, itu nggak boleh di sini. Dalam kondisi ini nggak boleh, dimana eksplosinya itu harus lebih kecil sama dengan 4 ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 4 liter atau tidak boleh melebihi batas maksimum dari penampungannya tersebut ya. Nah, untuk yang 11, tuangkan 2 liter air ke dalam jerigen 3 liter ke jerigen 4 liter. Buang 2 liter air dalam jerigen 4 liter sampai habis ya. Lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tadi dari yang ini ya. Kalau kita lihat dalam secara sederhana ya, aturan produksi bukan aturan produksinya. Cara menyelesaikan masalah ini, di sini ada 4 cara ya. Yang pertama, kita isi full yang 3 liter ya. Kita isi 3 liter. Ini langkah 1. Artinya nanti di sini udah 3 liter ya. Nah, langkah yang kedua, kita pindahkan yang 3 liter ini ya, pindahkan semua air yang ada di 3 liter ke 4 liter. Ini yang kedua. Artinya di sini jadi kosong, di sini jadi anggaplah di sini 3 liter ya. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga itu adalah isi lagi yang 3 liter ke secara penuh ya. Isi penuh untuk jerigen 3 liter ya, berarti ini langkah 3. Nah, kondisi sekarang itu adalah di sini 3 liter, di sini 3 liter. Tapi untuk yang jerigen 4 liter itu kita sisa 1 liter di sini ya. Nah, untuk mendapatkan 2 liter, artinya kita tuangkan sebagian yang ada di 3 liter ini sampai yang di 4 liter ini adalah penuh. Artinya kan sisanya 3, sedangkan di sini yang 3 liter ini adalah 3 liter. Berarti kita tinggal tuangkan aja 1 liter, nanti di sini sisanya sudah jadi 2 liter. Ya, artinya kita hanya memiliki 1, 2, 3, dan 4 langkah saja untuk tepat mendapatkan 2 liter. Nah, kondisinya sudah N,2. Ini sudah sesuai, di mana N-nya ternyata adalah 4. Ya, nah ini sudah sesuai, di mana kita sudah mendapatkan N untuk yang 3 liter. Kalau misalnya kita lihat dari aturan produksi, berarti untuk langkah tadi kita mulai dari isi penuh jerigen 3 liter ini. Artinya ini untuk yang pertama ya. Selanjutnya berarti tadi itu adalah tuangkan seluruh air dari 3 liter ke jerigen 4 liter ya. Berarti kita pakai yang 9. Tuangkan seluruh air dari jerigen 3 liter ke jerigen 4 liter, di mana eksplosinya harus lebih kecil dari 4 ya. Kondisi yang X-nya itu kurang lebih kecil dari 4, yaitu 3. Maka kita bisa gunakan aturan yang ini. Aturan yang ketiga tadi adalah isi penuh jerigen 3 liter lagi. Berarti kita gunakan yang ini lagi ya. Nah, untuk yang terakhir kita gunakan yang ke-7. Di sini
tuangkan air dari jerigen 3 liter ke jerigen 4 liter sampai jerigen 4 liter penuh. Ya, artinya hanya titik maksimum dan tidak meluber, sisanya adalah 2. Jadi aturan produksi yang kita gunakan adalah 2, 9, 2, 4 ya. Ini untuk lebih jelasnya ya. Jerigen 4 liter, jerigen 3 liter, aturan produksinya 0 yang pertama. Kita jalankan yang kedua, jumlah air di jerigen 3 liter ada 3. Jalankan yang ke-9, 3-nya pindah ke 4. Jalankan yang kedua jadi 3, 3, dan jalankan yang ke-7 jadi 4, 2. Dan ini artinya kita sudah dapatkan yang kita cari. Ya, itu adalah untuk salah satu cara yang lainnya. Ya. Lalu bagaimana dengan contoh kasus yang ini? Ya, misalkan terdapat 2 orang yang sedang berbincang, yaitu Santi dan Sinta. Salah satunya jujur pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Salah satunya jujur pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, tetapi bohong pada hari lainnya. Yang satunya lagi jujur pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, tetapi bohong pada hari lainnya. Nah, dari kedua orang ini terjadi percakapan. Sebetulnya ini percakapannya itu tidak ditentukan Santi atau Cintanya, tapi salah satunya saja. Nah, ini kita lebih lebih dijuruskan lagi aja ini tuh agar lebih jelas, agar lebih dipermudah saja. Sebenarnya ini siapa yang ngomong, percakapannya seperti apa ya. Santi bilang pada hari tersebut, aku kemarin bohong. Nah, Sinta juga bilang, oh iya, aku juga, kita sama. Ya, jadi permasalahan itu adalah pada hari apa percakapan ini terjadi. Ya. Nah, untuk mempermudah lagi, salah satunya jujur pada hari Senin, Selasa, Rabu. Ini kita anggap yang ini adalah Santi. Ya. Dan yang satu laginya itu yang jujur pada hari Kamis dan ini adalah Sinta. Ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah pada hari apa percakapan ini terjadi. Ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang contoh lainnya yang harus kalian kerjakan. Silakan bisa kalian cari jawabannya. Misalkan kemungkinan jawabannya cuma ada 7 ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu adalah kemungkinannya. Silakan nanti tuliskan jawabannya seperti apa, jawabannya di hari apa, lalu bagaimana kalian menentukan ruang masalahnya, terus aturan produksinya seperti apa. Ya, baik, itu adalah latihan untuk ruang masalah ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan bisa langsung saja tanyakan. Untuk materi ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.